Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Wulan Melinda. Tempat tugas Miss Gupi 12 Lubuk Kembang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG Transformasi Daljab Bet 1 YIN Curup dengan NIM 2558120461. Nomor peserta 291006005074. Prodi Guru Kelas Madrasah Ibtidaiyah. Hari ini Kamis 15 Mei 2025 saya akan melakukan praktek mengajar dalam uji kinerja PPG Transformasi Daljab Bet 1 2025 dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL dengan materi piktogram dan diagram batang matematika kelas 4. Berikut video pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Sehat semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Kita berdoa. Yuk, ready? Pimpin doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai belajar, ibu mau tahu ada nggak yang absen hari ini? Siapa yang tidak hadir? Masuk semua ya. Nah, sebelum kita belajar, sekarang tolong mejanya, lacinya dicek. Kotor nggak? Banyak sampah nggak? Dan kerapiannya, bajunya, pecinya dibenarkan Repaldo. Ya. Kalau rapi kan, rapi, bersih, enak kita belajarnya. Sudah? Nah, untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita dalam belajar, kita menyanyikan satu saja lagu wajib nasional. Ada yang tahu kan apa lagu Garuda Pancasila? Sekarang kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Yuk, berdiri semuanya. Berdiri. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Nah, anak-anak, tadi kita sudah menyanyikan salah satu lagu wajib Nasional. Nah, sekarang kita ice breaking. Ada yang mau ice breaking? Mau. Nah, kita tepuk matematika. Tahu kan tepuk matematika? Ya, 1, 2, 3. Tepuk matematika. Tambah, kurang, kali, bagi. Tepuk matematika mudah di hati. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kemarin kita sudah mempelajari tentang penyajian data. Apa saja penyajian datanya? Bisa melalui diagram lingkaran, diagram gambar. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang piktogram dan diagram batang ya.
penyajian data dalam bentuk diagram batang ya. Nah, sebelum kita belajar, Ibu akan menyajikan tayangan video tentang pembelajaran kita hari ini. Simak videonya ya. Nanti Ibu akan bertanya setelah video ditayangkan. Berikut videonya. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, Ibu mau kalian melihat video pembelajaran yang akan Ibu tayangkan. Mau nggak lihat video? Mau. Ya, sekarang perhatikan video yang akan Ibu tayangkan. Selamat datang di Laboratorium Belajar SD. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar matematika. Bab 6, piktogram dan diagram batang. Bagian A, piktogram. Piktogram adalah diagram gambar yang datanya disajikan dalam bentuk gambar untuk mewakili benda yang menampilkan banyak benda sesungguhnya. Guna penyajian data yang lain, tentu saja kita bisa menggunakan gambar-gambar yang lebih menarik, seperti gambar mobil, pohon, uang, dan sebagainya. Gambar yang digunakan disesuaikan dengan objek yang dideskripsikan untuk mewakili sejumlah objek. Contoh, perhatikan tabel hasil panen sayuran berikut. Hasil panen sayuran disajikan dalam satuan kilogram. 1. Hasil panen sawi 12 kilogram. 2. Hasil panen wortel 8 kg. 3. Hasil panen kubis 7 kg. 4. Hasil panen tomat 10 kg. Penyelesaian. Pertama, hasil panen sawi adalah 12 kg. Selanjutnya, kita gambarkan sawi sebanyak 12 buah. Kedua, hasil panen wortel adalah 8 kg. Kemudian, kita gambarkan wortel sebanyak 8 buah. Ketiga, hasil panen kubis adalah 7 kg. Lalu, kita gambarkan kubis sebanyak 7 buah. Keempat, hasil panen tomat adalah 10 kg. Selanjutnya, kita gambarkan tomat sebanyak 10 buah. Selanjutnya, kita akan belajar tentang piktogram dengan skala. Guna memudahkan dalam penyajian piktogram, perlu dibuat dengan skala untuk mewakili data tersebut. Contoh, guna menjaga kebersihan dan kesehatan di dalam rumah, Aldi dan keluarganya memilah sampah selama 2 minggu. Aldi mendata jenis sampah yang didaur ulang. Berikut adalah hasil pemilahan yang dilakukan Aldi dan disajikan dalam bentuk tabel. 1. Sampah plastik ada 40. 2. Sampah kaca ada 12. 3. Sampah kaleng ada 24. 4. Sampah kardus ada 20. Penyelesaian. Agar lebih mudah kita dalam membuat piktogram, sekarang kita buat skala dengan keterangan jika satu gambar mewakili 4 buah. Pertama, sampah plastik ada 40. Karena satu gambar mewakili 4 buah, maka kita gambarkan plastik sebanyak 10 buah. Karena 10 kali 4 sama dengan 40. Kedua adalah, sampah kaca ada 12. Karena tadi satu gambar mewakili 4 buah, maka kita gambarkan kaca sebanyak 3 buah. Karena 3 kali 4 sama dengan 12. Berikutnya adalah, sampah kaleng ada 24. Karena satu gambar mewakili 4 buah, maka kita gambarkan kaleng sebanyak 6 buah. Karena 6 kali 4 sama dengan 24. Dan yang terakhir adalah, sampah kardus ada 20. Karena satu gambar mewakili 4 buah, maka kita gambarkan kardus sebanyak 5 buah. Karena 5 kali 4 sama dengan 20. Lembar tugas siswa. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jawaban yang benar. Siswa kelas 4 SD Jayagiri. Nah, dari gambar itu kita bisa mengetahui apa itu diagram batang. Diagram batang adalah cara menyajikan data dalam bentuk batang
panjang. Seperti pada contoh, kita bisa melihat beberapa bentuk batang atau persegi panjang yang menampilkan data tertentu. Ada dua macam diagram batang, yaitu diagram batang tegak, seperti pada contoh. Nah, sebagai contoh, data kelengkapan cita-cita siswa kelas 4. Kelas 4 ya, kita buat tabel. Cita-cita siswa kelas 4 ya. Nah, ini yang bercita-cita menjadi tentara ada berapa siswa? 20. Pilot? 10. Dokter? 8. Guru? 4. Nah, ini setiap datanya diwakilkan dengan dua data ya. Bagaimana kita menyajikannya dengan cara skala? Kita buat lagi apa? Kita buat tabel lagi ya. Kita buat tabel seperti yang samping. Nah, ini tabel sini apa? Cita-cita. Cita-cita. Tabel sebelahnya apa? Banyaknya. Cita-cita apa saja? Tentara. Sudah itu? Pilot. Sudah itu? Dokter. Sudah itu? Guru. Karena setiap dua data diwakilkan, jadi kalau 20 jadi berapa? 10. Tentara kita lambangkan dengan T. Jadi T-nya ada berapa? 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pilot ada 10, jadi 5. 5. Pilot 4, 5. Dokter ada berapa? 4. 4 karena 8 jadi 2 ya perwakilannya. Jadi 1, 2, 3, 4. Guru jadi berapa dari 4? 4 menjadi 2 ya. Nah, begitulah penyajian data pektogram secara skala. Ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak, Bu. Sudah paham? Udah. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang diagram batang ya. Diagram batang.
Ya betul, diagram batang yaitu diagram yang bentuknya persegi panjang dan lebarnya sama dengan bentuk skala satuan ya. Diagram gambar yang bentuknya persegi panjang dan lebarnya sama dengan skala satuan. Tepuk tangan dulu untuk Dinda. Nah, sekarang cara penyajiannya. Ibu tanya, ada berapa macam cara penyajian diagram batang? Ayo, tunjuk tangan. Nah, Amel. Ada dua macam diagram batang, yaitu satu diagram batang tegak, dua diagram batang mendatar. Ya, betul. Tepuk tangan dulu untuk Amel. Cara menyajikan diagram batang. Ada dua cara. Satu, apa? Diagram batang tegak. Dan diagram batang apa, Nak? Diagram batang mendatar. Berdiri tegak untuk mewakilinya. Diagram batang mendatar. Siapa? Pengertian batang mendatar. Apa, Kenzi? Batang mendatar adalah menggunakan batang untuk mewakili datar. Iya, betul. Tepuk tangan dulu untuk Kenzi. Diagram batang mendatar menggunakan batang yang mendatar untuk mewakilinya. Contoh ya. Sebagai contoh, kita menggunakan contoh dari cita-cita kelas 4 tadi. Ya, cita-cita kelas 4 tadi. Cita. Di sini Banyaknya. banyaknya. Apa saja tadi cita-citanya? Tentara. Sudah itu? Pilot. Sudah itu? Dokter. Sudah itu? Tentara tadi ada berapa? 2. Pilot ada 10. Dokter ada? Guru ada? Nah, bagaimana caranya diagram batang? Pertama kita buat diagram batang tegak ya. Buat garis tegak dan garis mendatar. Nah, di sini kita buat apa? Di sini apa? Di sini cita-cita. Apa saja tadi cita-citanya? Tentara, ya. Di sini pilot. Di sini dokter. Di sini nah, sini banyaknya.
sudah membuat contoh dengan diagram batang tegak. Sekarang kita buat contoh diagram batang mendatar. Kita buat contoh dari kelengkapan data cita-cita siswa kelas 4 ya. Nah, kita buat garis seperti tadi. Dibuat dulu. Ya. Garis tegak. Nah, di sini apa Nana? Jenis apa? Cita-cita. Di sini banyaknya. Cita-cita tadi ada apa aja? Tentara ya, tentara. Sudah itu pilot. Setelah itu nah, tentara ada berapa orang? Nah, ini kita buat kelipatan ya, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Tentara tadi ada berapa? Ada 20. Buat mendatar seperti ini. Sudah itu polisi, pilot ada berapa? Pilot ada 10 ya. Dokter ada berapa? 8. Guru ada 4. Nah, ini penampakan diagram batang mendatar. Ada yang mau ditanyakan? Nah, sekarang Ibu bagi kalian menjadi kelompok ya. Ini menjadi kelompok. Di kelompok, setelah itu Ibu akan memberikan tugas berupa LKPD. Nah, sekarang Ibu bagikan LKPD-nya kepada kalian. Kalian kerjakan bersama kelompok kalian masing-masing. Ada yang mau ditanyakan tidak? Nah, sekarang kerjakan bersama kelompok kalian masing-masing ya. Nah, Ibu beri waktu 10 menit untuk kalian mengerjakan dengan kelompok kalian masing-masing. Setelah itu kita presentasikan ke depan mewakili ya. Satu kelompok mewakili satu orang maju ke depan. Ya, kerjakanlah. Nah, ini seperti yang Ibu jelaskan tadi, kalian kerjakan seperti ini. Sesuaikan dulu, buat dulu diagram batangnya. Ini diagram batang tegak. Nah, paham? Nah, silakan kerjakan. Nah, selesai mengerjakannya, nak? Nah, sekarang Ibu minta untuk tiap kelompok mewakili satu saja dalam setiap kelompok maju ke depan untuk presentasikan hasil kerja kalian. Kelompok 1 Kenzi, kelompok 2 Niken, kelompok 3 Dinda. Silakan maju ke depan, nak. Kami dari kelompok 1. Nama kelompok Kenzi, Anggita, Richa, Setia, Nepaldo. Berapa banyak buah yang terjual pada bulan Februari? Ada 2. Buah terjual paling banyak pada bulan Juni. Berapa banyak buah yang Presentasi teman kalian, beli apes dulu untuk teman-temannya. Sekarang dari hasil presentasi tadi, teman-temannya tadi, ada mau ditanyakan ya sama Ibu? Ya, Bu. Sudah paham?
bukannya di bulan Juni. Nah, ada yang mau ditanyakan tidak? Sudah paham dengan penjelasan tadi? Sudah, Bu. Ya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan sedikit soal. Kalian kerjakan dalam waktu 5 menit ya. Kerjakan di LKS-nya halaman 50. Buka LKS-nya. Nah, itulah tadi temannya sudah mengerjakan LKPD yang kalian kerjakan bersama kelompok kalian masing-masing. Sudah mengerjakan soal secara individu. Nah, sekarang kita tarik kesimpulan. Apa kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Ada yang tahu kesimpulannya? Vektogram tadi apa? Vektogram tadi menyajikan data statistik dengan objek yang relevan untuk objek yang sebenarnya. Menyajikan data vektogram ada 2 macam, yaitu vektogram secara sederhana dan vektogram secara skala. Dan diagram batang. Diagram batang tadi apa? Diagram gambar yang panjang dan lebarnya sama untuk mewakili objek yang sebenarnya. Cara menyajikannya ada 2 macam, yaitu diagram batang tegak dan diagram batang mendatar. Nah, jelas? Ada yang mau ditanyakan? Nah, sekarang untuk bahan kamu belajar di rumah, ya, untuk bahan kamu belajar di rumah, silakan kerjakan LKS-nya halaman 55. Ya, dikumpulkan pada hari Senin. Ya, dikumpulkan